Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bundano semuanya. Ketemu lagi dengan Bundano di kelas pagi ini. Suara Bundano cukup terdengar jelas ya, Nak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, Bu, jelas, Bu. Oke, anak Bundano, sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas kita hari ini ada Pak Rizal, ada Ananda Rizal. Silakan Ananda Rizal, pimpin kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Rizal sudah memimpin kita berdoa hari ini. Apa kabar anak Bundano semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Baguslah, senang Bundano mendengarnya. Semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita sebelum lanjut, kita juga akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Bundano akan putarkan lagunya, tapi pelan-pelan. Bundano hanya akan memutarkannya yang 2 stansa saja ya, Nak ya, tidak yang panjang sekali itu yang sampai 3 stansa. Oke. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak Bundano, terima kasih semuanya sudah mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Bundano. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kita adalah bangsa Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bangga sebagai bangsa Indonesia? Oke, anak Bundano masih semangat. Kali ini kita akan membahas tentang puisi. Jika kemarin kita membahas tentang bacaan narasi, bacaan dongeng, kali ini kita akan bicara tentang puisi. Sama saja kok, Nak. Sama-sama dengan bacaan, cuman dia berbeda. Kalau puisi ini ada cara khusus yang harus kita cara membacanya gimana. Selain itu, kita juga akan belajar tentang satuan ukur. Kita akan melihat benda-benda di sekitar kita itu sebenarnya panjangnya bagaimana sih? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 2 hal itu, anak Bundano. Jadi kalian semuanya nanti setelah belajar ini sudah tahu ada tambahan. Oh, ternyata selain dongeng yang sudah dipelajari materi sebelumnya, ternyata ada juga puisi yang sama indahnya ternyata. Terus kalau kemarin kita bicara tentang pecahan, ternyata ada juga ya ukuran lain gitu selain pecahan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang hal yang Bundano sampaikan tadi, tapi kita akan melakukannya dengan petunjuk Bundano aja ya, karena mau sebenarnya kalau misalnya kita ada di sekolah, kita akan melakukannya bersama-sama. Tetapi kali ini kita akan melakukannya dengan mengikuti petunjuk dari Bundano. Siap ya anak Bundano ya? Semuanya siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Mengetahui tentang alat pengukuran ini penting loh, supaya kita tahu, oh nanti kalau aku bawa barang bawa tongkat atau kayu panjangnya sekian, ini muat nggak sih di tas saya kok panjangnya cuma sekian, ini tongkatnya panjangnya sekian. Nah, itu semua itu penting untuk anak Bundano ketahui supaya anak Bundano bisa mengukur di dalam kehidupan kita tuh gimana sih sebenarnya. Oh, kalau kalian mendengar seseorang membacakan sesuatu yang indah, oh ini kayaknya dongeng atau puisi ya. Nah, kita lanjut aja anak Bundano. Kalau begitu Bundano masuk ke materi kita. Bundano sudah kemarin sudah membagikan kepada kalian, tapi sebelum itu anak Bundano jangan lupa ya, kalian harus mengisi absen hari ini. Sebelum lanjut, nanti Bundano lupa lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Bundano sudah ada di Google Classroom, tapi Bundano kirimkan lewat room chat. Silakan diklik di situ di room chatnya, nanti kalian boleh ngisi.
boleh nanti setelah pembelajaran kalian boleh klik dan isi daftar hadir kalian untuk hari ini. Oke, Bu Nano lanjut ya anak Bu Nano ya. Sudah ada yang pernah dengar puisi sebelumnya belum? Di TV kah, di radio kah? Sudah ada yang pernah dengar puisi sebelumnya? Atau pernah dengar kata puisi? Puisi itu apa sih? Sudah Belum ada? pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Apa itu puisi, Bu? Oke, kalau begitu mari kita lihat dulu ya, apa sih sebenarnya puisi itu? Kita mau belajar apa ya tentang puisi? Sebentar, Bu Nano share screen dengan kalian untuk puisi. Let's get there. Sebentar, sabar ya nak ya, sebentar. Ini masih. Layar Bu Nano sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alright. Nah, kalau sudah nampak layar Bu Nano, sekarang kita akan melihat yang ini anakku. Oke. Yuk, kita membaca puisi bersama-sama. Nah, puisi ini kita masih berada di tema 2. Nah, kita ini belajar, nanti kalian akan mendapatkan kata-kata yang kayaknya aneh deh, nggak pernah kedengaran sebelumnya. Tetapi jangan khawatir anak Bu Nano, nanti kalian akan mendapatkan makna artinya itu apa. Jadi kata-kata yang tidak sehari-hari kita pakai. Kenapa sih mereka memakai kata itu dalam puisi? Nanti ya kita bahas bersama. Terus setelah itu nanti juga kalian sudah bisa puisi itu sebenarnya isinya ini gitu. Nah, tetapi sebelum lebih lanjut nanti juga Bu Nano akan membantu kalian supaya kalian bisa membaca puisi menggunakan lafal dan intonasi dan ekspresi yang tepat. Cuman apa aja sih semuanya itu? Nah, mari kita lihat dulu anak Bu Nano. Puisi. Nah, kata ahli itu puisi itu adalah ungkapan pengalaman seseorang atau penyair dalam dari kehidupan individu dan sosialnya. Akan tetapi walaupun dia ungkapan itu nak, cuman ada yang berbeda. Ada yang diperhitungkan gitu, ada yang tidak, ada yang lain sendiri deh gitu maksudnya. Nah, apakah itu? Nah, ini dia. Ada disebut dengan ini nih, lihat di yang Bu Nano garis bawah ini. Ada aspek-aspek bunyi yang khusus hanya ada dalam puisi. Apa itu? Nanti kita lihat. Ayo, kita bersama-sama. Masih semangat kan? Yuk, lihat. Sini. Ya, Bu. Semangat. Lihat ke unsur-unsur puisi. Di dalamnya itu ada tema. Tema itu apa sih? Nah, ini dia. Tema itu artinya jiwanya puisi. Secara keseluruhan puisi itu isinya apa sana? Itu dia di tema. Nanti kita lihatkan, nanti Bu Nano lihatkan puisi itu seperti apa gitu. Terus kemudian ada perasaannya. Ya, puisi itu beda nak dengan dongeng yang pernah kalian baca. Yang di tema kemarin, yang sebelumnya kalian baca. Kalau di puisi itu ada unsur perasaannya. Jadi kalau misalnya ada ungkapan perasaan sayang, bangga, rindu, itu semuanya ada dalam puisi gitu. Nah, ada apa lagi? Ini dia, ada nada dan suasana. Itu maksudnya nada dan suasana itu membantu kalian gitu loh untuk menyelami perasaan pengarangnya gitu. Jadi kalau misalnya pengarangnya lagi sedih, nah nanti itu ada pasti dah, kalau dibaca itu pasti ada nada sedihnya gitu. Supaya kita merasa sedih, iba gitu terhadap perasaan penyair yang buat puisi. Terus kemudian ada amanat, ada pesan. Sama seperti dongeng itu yang semester apa yang tema kemarin. Nah, kalau di dongeng juga ada amanat atau ada pesan. Nah, puisi juga ada amanat atau pesannya. Sampai di sini anak Bu Nano ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak Bu Nano?
Jika tidak, Nada dan suasananya, Bu. Bagaimana contohnya itu, Bu, dalam membaca puisi? oke, nada dan suasananya. Maksudnya kayak gini, nak. Kalau misalnya di nadanya situ, di ceritanya situ ada hatiku senang kayak gitu. Nah, masa iya sih nadanya dengan nada lemah, lemes gitu? Enggak kan? Pasti nadanya yang semangat gitu. Nah, nanti kita lihat contohnya bersama-sama. Bu Nano akan coba lihatkan. Tetapi dalam membaca, coba sebelum kita pindah ke membaca dongeng, salah membaca puisi, kita lihat dulu nih. Ada kok masih dongeng. Waduh, ini salah ini Bu Nona. Bentar. Ini salah ini Bu Nona, bukan dongeng tapi puisi. Dalam membaca puisi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nih, artikulasi. Jadi, membaca puisi itu beda loh, Nak, dengan membaca dongeng. Kalau baca dongeng kan kita tinggal baca biasa saja gitu. Titik ya titik, tanda seru ya tanda seru gitu. Tapi kalau dalam membaca puisi, itu kita harus benar-benar perhatikan artikulasinya. Artikulasi itu apa sih Bu Nano? Artikulasi itu maksudnya kejelasannya bercakap. Terus jadi kalau misalnya kata kelapa ya bilangnya kelapa bukan kepala gitu. Terus kemudian ada intonasi, cara kita mengucapkan katanya, terus ada ekspresi seperti itu. Nah, coba lihat nih. Ini kalau kalian lihat ini gambar apa sih Nak yang ada di layar kalian? Kira-kira gambar sawah, Bu. Pemandangan. Ada pohon-pohon. Oke, gambar sawah. Sawah, Bu. Menurut kalian ini tempatnya di mana, Nak? Di desa, Bu. Desaan, Bu. Jadi kira-kira Dekatnya rumahku, Bu. Ada sawah dekatnya rumahku. Oke, nah lihat. Ini ada gambar dan sama penyair ini dibuatkan puisi kayak gini nih. Coba lihat nih. Aku berlari di pematang. Di antara tumbuhan padi merasakan angin kesejukan. Alam desaku yang asri, ku tangkap belalang bersama dengan kawan-kawan. Di antara alam persawahan, semua senang bukan kepala. Nah, kira-kira judulnya tentang apa ini? Ada yang bisa menjawab, nebak? Tentang padi, Bu. Tentang padi. Ada lagi? Tangkap belalang, Bu. Tangkap belalang. Apa lagi? Desaku, Bu. Desaku. Oke, sudah ada yang berbenar nih. Nah, Desaku. ini menunjukkan tentang desaku yang permai. Nah, tadi kita sudah bahas, Bu Nano sudah bahaskan tentang tema ya. Nah, tadi masih bicara tentang unsur-unsur dalam puisi. Nah, coba lihat. Ini temanya tentang desaku yang permai. Tadi kan Bu Nano udah jelasin kata-kata yang indah, yang aneh, yang nggak pernah didengar. Pernah dengar kata ini nggak sih? Permai, pematang, asri. Belum, Bu. Nah, Belum pernah dengar, Bu. Apa itu permai, Bu? Pernah dengar, Bu, tapi tidak mengerti Bu apa maksudnya itu, Bu. Oke. Nah, ini kata-kata ini yang tadi contoh loh ya Nak ya. Nih, kata yang pematang nih, contoh puisi yang ini nih, Bu Nano ambil. Nah, kata pematang ini kan nanti di LKPD-nya itu ada Bu Nano sematkan di Google Classroom. Nah, kalian nanti tinggal pilih kata-kata yang tidak kalian pahami kayak gini nih. Kata-kata yang tidak kalian pahami yang kayak Bu Nano kotakin ini nih. Nih misalnya nih. Nah, itu kalian tuliskan di dalam daftar kata yang tidak kalian mengerti di LKPD-nya. Lalu nanti kita akan mencari arti dari kata ini. Gitu. Kayak ini, kayak pematang itu artinya apa sih? Nanti kita bahas bersama di Google Classroom ya. Boleh itu. Jadi, yang akan kalian lakukan itu seperti ini Nak. Bentar, Bu Nano coba share anunya ya, share
LKPD-nya, lembar kerja kalian nanti itu seperti apa, boleh kalian lihat di room chat. Boleh lihat di room chat, tapi kalau Bu Nana boleh tampilkan ini di sini nih LKPD-nya. Nah, di sini nanti nih, Nak. Nah, tadi kayak puisi yang tadi tuh yang bisa terlihat di layar kalian, anak Bu Nana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Cukup dari puisi yang tadi, puisi tadi atau puisi yang lain yang kalian boleh milih sih sebenarnya. Nanti tugas kalian adalah tulis judul puisi yang kalian baca, pengarangnya siapa, lalu tuliskan kata-kata indah yang kalian temukan di situ. Tuliskan kata-kata indah yang kalian temukan, lalu nanti boleh dicari maknanya, boleh buka kamus, boleh juga buka kamus elektronik lewat HP kalian, itu juga boleh. Nah, nanti ini kalian kerjakan, terus unggah di Google Classroom. Itu yang akan kita lakukan di sesi pertama kali ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Nah, jika kalian sudah Mana ambil puisi, Bu? boleh ngambil puisi yang ada di buku cetak kalian, atau boleh juga yang di bahan ajar yang Bu Nano share. Yang Bu Nano share di Google Classroom ada, tapi kalau misalnya nggak ada juga sini, Bu Nano juga boleh nanti nih, Bu Nano share juga di sini, Nak, di kolom chat roomnya kalian boleh lihat di sini. Oke, boleh dibuka di sana. Boleh milih puisinya yang mana yang ingin kalian pilih. Paham sampai di sini tugasnya, Nak? Ada yang mau ditanyakan tentang? Bu, paham Bu. Paham Bu, paham. Jangan lupa diunggah ya, jangan lupa diunggah di Google Classroom ya, Nak ya. Kelas. Ya, Bu. Oke. Hari ini diunggahnya Bu. Besok sih, Bu. Waktunya lama kok, Bu Nano kasih waktu sampai 1 minggu untuk buat. Nggak apa-apa, sekaligus dengan videonya. Nah, karena tadi Bu Nano udah jelasin tentang cara membaca puisi, nah kalian juga akan mengunggah video. Jadi kalian bacakan puisi yang kalian sudah buat, pilihkan kata indahnya, kalian bacakan puisinya, direkam pakai HP, lalu unggah di Google Classroom. Nanti ini ada rubriknya, nanti Bu Nano akan menilai berdasarkan rubrik ini. Rubrik ini juga nanti akan Bu Nano unggah di Google Classroom, supaya kalian tahu apa saja sih yang Bu Nano nilai dari puisi yang kalian bacakan. Sampai di sini paham anak Bu Nano tugas kalian? Siap Bu Guru. Paham, Bu. Bisa diajari sama Bapak, Bu Guru. Kenapa, Nak? Bisa diajari sama Bapak bikin puisi. Boleh. Boleh, silakan. Oke. Anak Bu Nano, siapa yang sudah, Bu Nano mau bertanya nih, siapa yang pernah ke desa kayak tadi yang Bu Nano tampilkan di puisi itu, ke desa, lihat pematang sawah, siapa yang sudah pernah ke sana? Saya, Bu. Saya Di desa kita tinggal, Bu. Oke, kalian tahu nggak Ini sih? di desa tinggal Bu. Di desa kita memang tinggal, Bu. Cantik, Bu. Oke. Kalian tahu nggak sih jaraknya berapa sih, berapa meter sih jaraknya dari rumah kalian ke sawah itu? Tahu nggak? Jauh, Bu. Luas sekali. Oke. Kalau saya 2 jam perjalanan Bu. Wow, jauh ya. Oke. Iya Bu. Kalau begitu, tapi kan kalian nggak bisa tahu tuh, cuman jauh doang. Tapi itu berapa meter ya? Kan sebenarnya bisa diukur kan ya, jaraknya berapa ya? Jauh itu kayak, apakah jauhnya itu kecil kayak gini, atau jauh itu jauh banget? Kita kan nggak tahu ya. Nah, kali ini kita belajar mengukur berapa jauh, berapa sih itu yang berapa meter sih itu jauhnya dari rumah kita ke sawah atau ke tempat lain gitu. Nah, sebelum ke sana, mari kita sini Bu Nano ajak dulu kalian lihat nih. Bu Nano share screen sebentar ya. Itu tentang jarak tadi. Coba kita lihat. Kita mulai dari yang sederhana aja. Nah, kita mulai karena kita mengukur jaraknya berapa sih, berapa meter sih, panjangnya berapa. Nah, kita lihat nih, kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, satuan panjang itu apa sih? Nah, ini dia, Nak. Satuan panjang itu kita mengukur panjang jaraknya satu benda dari satu tempat ke tempat lain.
Nah, kita masih bicara tentang pengalaman kita. Subtemanya pengalaman kita boleh dilihat di buku cetak kalian anak Bu Nano. Di situ ada di buku cetak 2E, subtema keempat, pengalamanku di tempat wisata. Nah, dengan mengetahui satuan ukur, nanti anak Bu Nano bisa mengukur panjang benda lah. Jangan dulu deh berapa meter jarak dari rumah kita ke tempat wisata. Jangan dulu deh, yang ada di dekat kita aja dulu. Gitu. Kayak papan tulis atau meja makan di rumah. Nah, gitu. Terus nanti kita juga belajar bagaimana mengubahnya, mengkonversinya dari meter ke sentimeter kayak gitu. Oke, kita lihat dulu nak. Yang ini. Lihat. Ada yang tahu ini gambar apa sih? Bisa lihat di layar kalian, sayang? Seperti papan tulis, Bu. Papan tulis ini biasanya ada di mana sih? Di sekolah, Bu. Sekolah. Ada di kelas, Bu. Iya, ada di kelas, Bu. Di kelas. Oke. Memang ini ada di kelas kita, sayang, tapi karena masih belajar dari rumah, jadi anak Bu Nano sabar-sabar aja dulu ya. Nanti kalau kelasnya sudah dibuka, kita kembali lagi belajar pakai papan. Kangen, Bu, sama sekolah, Bu. Iya, nak. Bu Nano tahu, nak, sabar aja. Nanti kalau sudah pandeminya sudah lewat, kita belajar kembali ke sekolah. Nih, belajar di papan tulis, pakai menulis-nulis di papan tulis bersama-sama. Oke, ini adalah papan tulis ada di kelas kita. Ada yang punya ini enggak? Lihat nih, yang di gambar samping papan tulis. Ada yang tahu? Saya, Bu, ada, Bu, saya. Bu. Ada, Bu, penggaris, Bu, tapi hilang yang punya aku, Bu. Mungkin ada keselip kali, mungkin ada keselip. Saya, Bu, patah. Kalau nggak di laci ada di loker kalian mungkin ini di kelas. Nanti Bu Nano coba tengokkan di loker kalian kalau misalnya masih ada. Kalau tidak ada Bu punya Bu. Nanti boleh pinjam, siapa tahu keselip di laci. Tidak mungkin. Tidak pernah kami membeli Bu. Oke, nanti boleh pinjam punya Bu Nano aja yang di kelas. Tapi penggaris Bu Nano agak panjang, nggak apa-apa ya. Oke, anak Bu Nano. Sekarang kalau misalnya Bu Nano mau mengukur panjangnya papan tulis yang ini nih, panjang papan tulis kita nih. Ini misalnya ini adalah papan tulis yang ada di kelas. Sebenarnya ini papan tulis yang memang ada di kelas kita sih. Ini Bu Nano mau ukur ini panjangnya berapa sih ini ke sini? Nah, karena Bu Nano mengukurnya ya Bu Nano cuma punya penggaris kayak ini, Bu Nano mengukur nih panjangnya berapa ini? Bisa nggak ya dikukur? Bu Nano pakai penggaris yang ini ke sini, mengukur papan tulisnya bisa nggak, Nak? Bisa, Bu Guru, Bisa kayaknya, Bu, tapi banyak kali, Pi. Oke, nanti Bu Nano pinjam penggaris kalian ya ngukurnya. Kecil lompa-lompa Ibu penggarisnya. Enggak lah. Nanti Bu Nano pinjam punya penggaris punya kalian di kelas. Oke, anak Bu Nano, coba lihat di sini nih. Misalnya Bu Nano punya nih Bu Nano gede nih papan tulisnya nih ya. Terus Bu Nano pinjam penggarisnya Aniswan nih. Nih, pasang satu. Terus habis itu Bu Nano pinjem, tapi sebentar, tunggu dulu nih anak Bu Nano mau mengingatkan lagi nih. Kalau kalian mengukur, usahakan anak Bu Nano ya, mulailah dari titik 0. Jadi bukan cuma di Pertamina aja, ngisinya mulai dari 0 ya Pak ya, kayak di iklan-iklan Pertamina itu nak, bukan. Ini kita mulainya dari titik 0. Titik 0-nya ini harus ada di pojok benar papan tulis untuk mengukur. Paham sampai di sini nak? Jadi kalau mengukur pakai penggaris itu selalu mulailah dari 0. Lalu kemudian, Ya, Bu. Oke, very good, Nak. Nah, setelah dari sini masih ada sisanya kan? Ini belum keukur kan? Yang ini belum keukur nih. Jadi Bu Nano pinjam lagi penggarisnya teman kalian satu. Jadi Bu Nano pinjam punya Karisma deh. Pura-puranya di sekolah nih. Bu Nano pinjam penggaris Karisma deh. Pinjam ya Karisma ya. Nih, dapat lagi. Masih ada sisa di sini, belum sampai ke pojokan sini, ke ujung sini nih. Bu Nano pinjam lagi deh penggarisnya. Pinjam penggaris Susna deh. Nah, ini Bu Nano pinjam lagi penggaris Susna nih. Nyampe. Pertanyaannya Bu Nano. Kira-kira menurut kalian berapa sih panjang papan tulis di kelas kita ini? Ada yang tahu?
Tiga penggaris, Ibu. 30 penggaris, Bu. tambah 30. 20 tambah 30, 110, Bu. Oke, dengar. Oke, Sampai jawabannya 20 gitu, Bu, bukan 30, Bu. Oh, oke. Tulis. 60. Teliti dulu anak Bu Nano. Oke, kita lihat ya. Benar kalau Bu Nano simpan dulu jawabannya ya. 60. 60 apa? Entah kilometer kah atau 60 milimeter kah atau 60 sentimeter? Kita nggak tahu ya. Kita tes dulu. Kita lihat. Penggarisnya ini anak Bu Nano, coba lihat yang di sini, yang tadi ini. Penggarisnya sama kok Bu Nano pakai. Ini satuannya apa ya? 20. Coba lihat di sini, lihat di papan tulis anak Bu Nano, coba lihat. CM, Bu, CM. CM itu CM, Bu. CM. Oke, simpan dulu ya. CM ini Apa itu CM, Bu? Oke, Nah, bilang kakakku CM itu cuma miskol, Bu. ya, oke. Tunggu ya, kita simpan dulu. Oke, anak Bu Nano disimpan dulu ya. Bu Nano simpan dulu ya. Pertanyaannya CM itu apa sih Bu Nano? Oke, pokoknya Bu Nano pakai penggaris yang ini nih. Penggaris Bu Nano karena penggaris Bu Nano sama tadi dengan penggaris karisma, penggaris Aniswan sama. Ya. CM-nya Bu Nano simpan dulu ya. Terus kita ukur nih papan tulisnya tadi. Penggaris Bu Nano 1, terus penggarisnya Karisma tadi Bu Nano pinjam, terus penggarisnya Aniswan juga Bu Nano pinjam. Nah, penggarisnya sama. Ini tadi panjangnya 20 cm. Ini juga panjangnya 20 cm. Ini juga panjangnya 20 cm. Nah, panjangnya keseluruhan berapa dong? Gampang. Ini tinggal dijumlahin aja. Ini jadi 60 cm, Bu. 10 cm. Nah, jadinya berapa nih? 20. Masih ingat penjumlahan susun anak Bu Nano? Ini di semester 1 nih Bu Nano udah ajarin nih. Dijumlahkan 20 tambah 2 tambah 2 berapa? Yang di depan dulu, Bu. Yang di belakang juga dulu, Bu. 00 tambah 0 tambah 0. Begitu, Bu. Dapatnya 60. Nah, di penggaris kalian tadi itu ada CM-nya. Nah, Bu Nano tuliskan 3 cm, Bu. 3 cm. Tidak, bukan 3, nak Bu Nano. Lihat dong, penggarisnya kan 20. Nah, sudah. Jadi 3 kali nih. Jadi 3 kali penggaris yang ukurannya 20 cm itu Bu Nano pakai untuk mengukur papan tulis ini. Gitu. Oke, sekarang Bu Nano simpan ya jawabannya ya, 60 cm. Sekarang kita pindah. CM itu apa sih Bu Nano? Nah, kita lihat nih di sini nih. CM itu apa sih? Ini dia. CM itu ada di sini ya. Kayak tangganya rumahku. Oke, ini nak, ini maksudnya adalah sentimeter. Kalau ukuran panjang, satuan panjang kita memakai satuan meter. Gitu. Meternya itu gimana? Nah, dari sini, dari yang paling tinggi ini ada kilometer, ini disebut dengan kilometer. Ini disebut dengan hektometer. Akhirnya sama kok nak, semuanya meter. Nah, ini disebut dengan dekameter. Ini disebut dengan meter. Itu mikrofon siapa tuh anak Bu Nano yang bocor? Ditutup dulu dong. Biar temannya bisa dengar. Tutup dulu nak. Ini disebut dengan desimeter. Lalu ini disebut dengan, ini tadi sudah sentimeter, ini disebut dengan milimeter. Nah, yang paling sering kita pakai, yang paling sering ini nih. Kalau misalnya kalian mau ke Makassar, nih. Dari Sorako mau ke Makassar, atau dari Palopo mau ke Makassar, atau dari Makassar mau ke Sorako, mau ke Palopo nih. Biasanya di jalan tuh suka nemu. Atau kalau enggak di jalanan, 60 km. Nah ini maksudnya nih, 60 km per jam misalnya. Jadi ini ada yang paling sering kita dengar
Itu ya, ini kilometer, meter, sentimeter. Jadi anak Bunda Nana kita akan bermainnya di sekitaran sini aja nih. Kilometer, meter, dan desimeter. Sampai di sini. Jadi itu tadi sentimeter itu apa sih? Ya ini dia nak sentimeter. Oke. Nah, Bunda Nana hapus ya papan tulisnya ya. Bunda Nana hapus ini ya. Terus Bunda Nana itu apa sih maksudnya tuh? Tanda panah ke atas bagi 10, tanda panah turun dikali 10. Gini nih maksudnya. Kita jelasin. Kalau mau merubah itu anak Bu Nano, naik tangga, jika kamu naik tangga, jadi dia turunnya kayak gini nih lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau turun tangga, itu dikali 10, ditambahin 0 aja. Gitu. Tapi kalau misalnya naik tangga, dari milimeter atau dari sentimeter mau ke kilometer, itu kamu tinggal bagi 10. Sampai di sini paham? Jadi Ibu, kalau 3 orang Kak Bu melompat dari kilometer ke meter, berapa itu Bu? Kalau kalian turun kilometer ke meter, berarti turunnya berapa kali nih? 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya 1 kilometer mau turunnya ke meter, kayak gini nih. Kan lihat dulu angka di depannya berapa? Ada 1. Terus turunnya berapa kali tuh dari kilometer ke meter tuh? Gampang. 3 kali Bu. 1, 2, 3. 3 kali Bu. Nah, lihat di sini katanya kalau turun tangga dikali 10. Jadi nolnya tambahin aja 3 kali. 1, 2, 3 gitu. Gampang kan? Iya Bu, gampang sih Bu. Gampang sih Bu kalau tambah-tambah 0 Bu. Iya sebenarnya sih nama-namain 0 sih nak. Terus kalau Bu Nana kalau misalnya saya dari sentimeter tadi yang dari CM Bu, ini kalau misalnya tadi kayak penggarisnya Bu, misalnya saya kasih panjang-panjang 600 meter, 600 cm deh. Bu Nano saya mau pindahin itu ke meter Bu Nano. Nah coba lihat ini Bu, bentar Bu Nano ganti supaya bisa beda warnanya ya. Nah, kalau misalnya dari sini nih, dari sentimeter nih, kalian mau naik ke meter. Naik ya. Jadi ini naik tangga atau turun tangga nak Bu Nana? Kalau kalian ada naik Bu. Naik tangga. Oke, ini Naik tangga Bu. Naik tangga Bu. Oke. Naik tangga. Tapi ingat tadi rumusnya ya, kalau naik tangga kalian dibagi 10. Jadi naik 1, 2. Jadi naik tangga. Nih tinggal tulis saja dulu tuh. Tulis lagi 600 gitu. Kan belum berubah tuh angkanya toh. Nah, kalau yang namanya dibagi, nah ingat rumus pembagian. Artinya pembagian itu adalah pengurangan. Pembagian itu artinya pengurangan berulang. Ini masih materi kelas 1 nih, jangan dilupa. Kelas 1, semester 1 jangan dilupa. Jadi karena dia naik 1, 2, nah tinggal kalian coret aja nih. 1, 2, ini dapatnya 6 meter. Paham sampai di sini? Kalau yang itu tadi Bu 60 Bu. Ya. Kalau itu yang tadi 60, yang kita bilang tadi itu jumlahnya papan tulis ukurannya 60 cm. Berapa meter itu Bu? Oke, gampang. Ini kalau sudah kayak gini nih, tulis lagi dulu kayak gini nih nak. Nah, terus dari sini 1, 2. Nah, coret nih. 1, komanya kan dari sini nih. 1, ini namanya kan bukan 0, nggak bisa dicoret. Jadi biarin aja, tapi taruhin koma. Terus pengganti komanya ya kasih 0. Gitu. Paham ya? Nanti, Iya Bu. kalau Tambahin nolnya di depan Bu ya. yes, tambahin 0 di depannya karena kan ada koma Bukan tadi di kan. belakang. Karena iya, ininya bukan. nggak boleh dicoret. Namanya nggak boleh dicoret, yang boleh dicoret ya nanya. Banyak nolnya Bu di kilometer. Itu yang mikrofonnya dibocor dimutikan dulu. Nanti benar kalau bertanya boleh dibuka kembali mikrofonnya. Oke, anak Bu Nano. Untuk yang ini Bu Nano akan meminta kalian mengerjakan di lembar tugas. Bu Nano sudah posting juga di Google Classroom. Silakan lihat di Google Classroom masih di lembar tugas yang sama.
kalian itu tinggal mengukur aja meja yang ada di rumah, kursi, jendela, pilih sembarang yang mau kalian ukur. Nanti ukur boleh pakai penggaris, boleh pakai meteran kecil punya mama, pinjem tapi ya sama mama ya. Jangan langsung ngambil, minjam dulu, permisi gitu ya. Kita kan harus menghargai orang lain ya. Jadi, mama boleh pinjam nggak meterannya? Nah, gitu. Kamu pinjam, ukur. Panjang mejanya berapa, kamu tulis. Ada di lembar kerja yang tadi Bu Nano sudah bagikan. Coba kita lihat di sini, nak, di lembar kerjanya. Nah, kalau tadi puisi, di bawahnya itu ada yang ini nih, nak. Nah, kamu tinggal ngukur namanya apa? Oh, meja. Kan tadi Bu Nano udah lihat, Bu Nano lihat kan papan tulis tah? Nah, kalian tulisin oh meja misalnya. Panjangnya berapa tadi? Ukurnya berapa? Oh, 100 cm deh. Enggak cukup nih tadi penggaris saya. Pinjam punya mama 100 cm. Nah, nanti itu habis itu kamu ubah ke meter. Caranya gimana? Nah, itu tadi yang Bu Nano udah jelasin. Sampai di sini ada pertanyaan anak Bu Nano? Tidak ada, Bu. Tugas ini Bu Nano semuanya sudah posting di Google Classroom kalian. Jadi silakan lihat di sini di Google Classroom Bu Nano sudah siapkan 2 topik. Ini siapkan 2 tugas. Jadi di sini nanti ada tugas kalian. Tinggal bagi yang belum jelas, silakan lihat tugasnya di sini. Ada yang tadi tugas yang pertama puisi. Silakan lihat di sini, nak. Ada tugasnya. Lalu kemudian setelah selesai itu kalian tinggal lihat ke yang ini nih. Yang tadi itu ngukur-ngukur benda. Ingat yang kodenya RPP 2 ya, nak ya. Jangan pergi ke kode lain. Yang Bu Nano tugaskan cuman ini. Boleh kalian mengerjakannya sampai tanggal 11 Mei kalau yang puisinya, sedangkan yang mengukur bendanya nanti sampai tanggal 15 Mei. Itu tenggat waktunya. Jadi masih panjang. Jadi kalian masih bisa bereksplorasi. Sampai di sini ada pertanyaan anak Bu Nana? Cukup jelas, Ibu. Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi Bu Nana mau bertanya lagi nih sama kalian. Hari ini kita sudah belajar apa sih? Yang Bu Nana dari yang Bu Nana jelasin tadi kalian sudah belajar apa? Ada yang Tentang puisi, Ibu. Oke. Kita sudah belajar tentang puisi. Ternyata membaca Puisi. Tentang itu CM sama KM, Bu. Oke, satuan ukur. Jadi membaca puisi itu, nak, ternyata nggak sama ya dengan cara membaca dongeng. Tadi cara Bu Nana baca puisinya berbeda dengan cara Bu Nana membaca dongeng waktu di tema yang kemarin. Nah, kalau membaca puisi ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang tadi juga sudah Bu Nana jelaskan di slide-nya. Untuk lebih jelasnya kalian boleh lihat ke bahan ajarnya itu ada di Google Classroom. Kalau mau bertanya juga nanti boleh tanya di Google Classroom sama Bu Nana. Nanti Bu Nana baca jawab. Itu puisi. Terus kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang apa lagi namanya? Itu ukur-ukuran tadi tuh yang meter ke sentimeter. Terus kalian tahu kenapa kalian harus mempelajari itu semua? Masih ingat tadi yang Bu Nano jelaskan di awal kelas? Kenapa sih penting ini dipelajarin? Kapan dikumpuli tugasnya, Bu? Bisa mengukur jalan, Bu. Iya. Supaya bisa ditahu berapa jaraknya sawahnya dari sawah ke rumah tadi Bu kita bilang. Boleh. Puisi itu sebenarnya oke. Sudah mulai satu-satu ya. Puisi itu, nak, kalian pelajarin puisi itu supaya mengetahui ternyata mengungkapkan perasaan itu banyak cara mengungkapkan perasaan. Ada yang mengungkapkannya dengan memilih kata-kata yang indah sebagai bentuk penghargaan, bentuk bangganya dia kepada tanah kelahirannya. Terus ada yang mengungkapkan kesedihannya menggunakan kata-kata yang sedih, itu semuanya. Jadi belajar puisi itu dibilang itu Bu cuman mengajar kita pilih-pilih kata doang. Enggak. Nah, itu memperkaya hasanah kalian dalam memilih kata atau ketika kalian nanti akan berbicara dengan orang lain. Apa dibilang hasanah, Bu? Hasanah itu maksudnya pola berpikirnya, nak, supaya kamu tuh lebih cerdas gitu kan, mau jadi orang hebat anak Bu Nana. Oh.
Oke. Saya mau jadi bu guru, Bu. Oh, mantap. Hebat anak Bu Nano. Saya Oke, juga, kalau Bu, saya. ya. Iya, Nak, silakan, Nak. Oke. Oke. Lanjut ya, Bu Nano, lanjut ya. Nah, yang ukur-ukuran tadi itu kenapa sih perlu dilakukan? Ada yang tahu? Nah, mengukur itu penting loh buat kalian tahu, supaya tahu, oh panjang benda ini, misalnya panjang benda ini seperti tadi contohnya Bu Nana bilang, tasnya kalian pendeknya segini, sedikit aja kayak gini. Terus yang mau dibawa tempat pensiunnya gedenya kayak gini, nggak muat kan? Jadi memang kalian tuh harus cari tahu, memang kalian harus tahu tentang cara mengukur. Jadi nanti bisa membandingkan. Yang kedepannya nanti bisa membandingkan ini lebih besar ukurannya. Tapi untuk saat ini kita cukup tahu dulu itu tadi, memindahkan ini dari sekian meter ke berapa sentimeter. Gitu. Itu penting untuk kita mengetahui ketika kita utamanya ya yang suka bepergian ini penting banget nih. Berapa meter sih jaraknya dari sini ke kemana, ke kolam ikan, berapa meter sih, penting loh, karena jangan sampai dekat cuman 1 meter, cek per cek ternyata sampai 10 meter, jauh, panas matahari, hujan panas matahari, terik matahari, sakit kepala sampai di rumah gitu. Jadi penting ya kita mengetahuinya. Dan sebagai lanjutannya, kalian boleh mengukur benda-benda lain yang ada di rumah atau di sekeliling kalian. Boleh mengukur meja, kursi, dan semacamnya. Oke, sampai di sini ada yang kalian ingin sampaikan? Ada yang kalian tidak mengerti? Atau ada yang ingin kalian utarakan sama Bu Nana? Ada? Jika tidak ada? Ada? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi anak Bu Nano, itu tadi tugas, Bu. Kenapa tugasnya, Nak? Itu kan kita bilang tadi, Bu, suruh video diri sama puisi. Nah, tidak belum video sama puisi ini, Bu. Boleh kan durasi waktunya kan panjang ya. Bu Nano kasih panjang waktunya, nggak mesti ngumpul besok kok, Nak. Masih bisa sampai tanggal 11. Masih panjang waktunya. Bu Nano kasih waktunya, durasinya cukup panjang untuk berlatih membaca puisi. Perhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam puisi. Ada contoh videonya kok, Bu Nano simpan di Google Classroom. Jadi kalau kalian misalnya mau lihat gimana ya cara baca puisinya, sudah Bu Nano kok. Nih, ada Bu Nano, coba lihat di sini. Ini ada kok Bu Nano. Membaca indah puisi. Oh iya, nanti Bu Nano pastikan. Tapi kemarin ada Bu Nano kok bilang. Oh, yang menceritakan dongeng aja berarti. Oke deh. Nanti Bu Nano sudah postingkan di ini Kak, di Google Classroom. Tinggal kalian cek aja nanti. Masuk ke Google Classroom-nya, cek di bagian kode RPP. Nah, di situ ada semua tugas-tugas kalian. Iya, Bu. Nanti ada saya yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di forum. Nanti Bu Nano coba jawab, juga boleh di WA group. Oke, sampai di sini anak Bu Nano, ada yang ingin kalian sampaikan lagi? Tidak ada? Dan jika tidak ada, Bu Guru. Oke deh, mantap. Kalau begitu Bu Nano, ingatkan sekali lagi anak Bu Nano, kerjakan tugas kalian dengan penuh tanggung jawab ya, tidak kerjakan sendiri maksudnya. Jangan bilang, Mama kerjain ini tugas saya dari Bu Nano nih. Jangan, kalian kerjakan sendiri. Kalian anak yang hebat, kalian bertanggung jawab, disiplin, jadi kalian bisa mengerjakannya sendiri. Maksimalkan waktu, dan ingat, jangan lupa untuk ketika kalian menyelesaikan tugasnya, jangan lupa untuk menguploadnya ke Google Classroom, supaya Bu Nano bisa nilai. Caranya juga ada di Google Classroom, tinggal kalian klik cara mengupload tugas. Oke, anak Bu Nana, jika tidak ada lagi, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya dengan doa, Bu Nano mau kita menyanyikan satu lagu daerah. Untuk lagu daerah ini, Bu Nano sebenarnya mau nyanyikan lagu daerah Hela Rotane, tapi Bu Nano pilih desaku yang sesuai dengan makna puisi yang tadi itu, Desaku yang Permai. Oke, terima kasih karena sudah menyanyikan lagu
penutup kita hari ini. Kita akan menutup kegiatan kita dengan doa. Kembali lagi anak Bu Nano. Siapa tadi ketua kelasnya yang pertama ya? Rizal Ibu. Rizal ya. Oke. Rizal, Bu. Ibu. Sebelum kita mengakhiri kelas kita, nak silakan pimpin doa selesai belajar. Ayo, nak, sebelum kita menutup supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa bertemu kembali lagi kelas berikutnya. Silakan, nak. Ya, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini anak Bu Nano. Kita ketemu lagi di kelas Google Meet berikutnya. Tunggu Bu Nano akan posting di Google Calendar kalian, di email silakan dicek. Untuk anak Bu Nano yang terlambat bergabung, silakan mengakses rekaman video pertemuan kita kali ini ada di Google Classroom, di Google Calendar kalian. Silakan diakses di sana. Oke, anak Bu Nano, selamat beristirahat, jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Ketemu lagi di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak Bu Nano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bye bye. See you, Bu. Bu Nano.